Kenapa pula PKS terus menolak? Kita dengar dari PKS Nasir Jamil. Terima kasih Pak Karni. Saya ingin mengawali dengan pantun supaya September yang dulu pernah kita dengar lagu September Ceria ya berubah menjadi September Kelabu. Jadi goreng ikan di dalam wajan. Ikan digoreng lupa dibalik. Gak ada angin, gak ada hujan. Kok muncul berita BBM naik? Ke rumah sakit mencabut gigi, menulis surat pakai perihal. Jika BBM melambung tinggi, siap-siap harga pokok menjadi mahal. Nah, bahan pokok maksudnya. Pak Karni, sepertinya yang kami lihat, ya, makin lama kita lupa filosofi kita bernegara. Ya. Kalau kita membaca alinea keempat, konstitusi kita jelas bahwa di antara tujuan kita bernegara itu adalah memajukan kesejahteraan umum. Dan di ujungnya itu ada keadilan sosial. Kan itu. Jadi bukan hanya soal angka-angka. Setelah kami melihat angka ini, angka itu, lalu kami kemudian memberikan persetujuan dengan catatan. Pengalaman saya, Pak Karni, sejak 2004 di DPR. Pemerintah itu yang penting kita setuju. Persoal ada catatan itu nggak begitu penting bagi mereka. Ya. Itu yang saya alami. Dan itu yang saya lihat. Yang penting setuju. Mau ada catatan, tidak ada catatan, itu nggak begitu penting sama mereka. Bahkan kadang-kadang catatan itu sering diabaikan. Ya. Makanya yang paling ditunggu oleh pemerintah itu adalah menerima dengan catatan. Nah, oleh karena itu Pak Karni, ya, kita kehilangan ya esensi bernegara. Sehingga selalu dilihat dengan angka-angka. Ya, kita lupa ya dengan masyarakat terutama yang di bawah. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi hari ini yang kami lihat negara itu menjadi sumber masalah. Ya. The problem of the state. Negara itu menjadi sumber masalah. Ya. Jadi masalah negara dibebankan kepada rakyat. Masalah negara di bidang hukum, dampaknya terhadap masyarakat. Masalah negara di bidang ekonomi, dampaknya terhadap masyarakat. Jadi memang pemerintah kemudian memberikan angka ini, angka itu, untuk ini, untuk itu, dan sebagainya. Pertanyaannya, ya, bagaimana kita memastikan bahwa angka-angka itu dirasakan? Karena bahasa-bahasa itu tidak bisa dinikmati oleh masyarakat. Ya. Bahasa-bahasa bahwa kemudian nanti ada sekian triliun, ada segini dan sebagainya, itu tidak bisa dinikmati oleh masyarakat kelas bawah. Nah, oleh karena itu, kita berharap agar negara ini menjadi negara solusi. Ya. The solution of the state. Ya. Jadi negara bukan jadi the problem of the state. Ya. Nah, ini harapan kita dan itulah esensi kehadiran negara. Karena dia negara itu ya diharapkan bisa meningkatkan taraf hidup rakyatnya. Nah, oleh karena itu sekali lagi saya perhatikan kita ini kadang-kadang jauh dari cita-cita ya pendiri negara kita. Sehingga kemudian ada yang mengatakan kalau mereka diizinkan untuk hidup kembali sejenak mereka akan menangis. Ya, walaupun barangkali itu sangat berlebihan orang menilai seperti itu. Nah, karena itu Pak Karni, ya, itu yang kita lihat. Bahwa ada kita kehilangan ya kompas bernegara. Nah, oleh karena itu, ya, kami di PKS misalnya kemarin sudah mengingatkan agar pemerintah tidak menaikkan BBM bersubsidi, Pertalite dan solar. Dan itu sudah kami ingatkan ya di paripurna. Di pertengahan Agustus, kemudian di paruh akhir Agustus sudah kita sampaikan juga. Bahkan dalam berbagai kesempatan juga sudah disampaikan, baik dengan angka-angka maupun dampak sosial kenaikan BBM bersubsidi ini. Kenapa? Karena kita sadar bahwa 2 tahun lebih pandemi ya yang membuat kita menjadi pesakitan, itu telah menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan. Ditambah lagi ya dengan kenaikan BBM bersubsidi. Jadi seolah-olah Pak Karni, kita baru saja 17 Agustus merayakan ulang tahun ya Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia. Tiba-tiba tanggal 3 September kita dihadiahin dengan kenaikan harga BBM bersubsidi. Jadi ini kan ada sesuatu yang antagonis ya. Diharapkan
dengan semakin bertambah usia negara ini, bertambahlah kemakmuran masyarakat kita. Ya, berkuranglah kesedihan yang dialami oleh masyarakat. Oleh karena itu PKS ya menolak ini. Bahkan PKS juga ketika masa SBY itu juga mengkritisi kenaikan harga bahan bakar minyak waktu itu. Walaupun kami harus kehilangan kursi di kabinet. Ya, kami tetap. Jadi kemudian ada yang mengatakan PKS ini karena di luar. Ya, makanya mereka bersuara. Ya. Saat di dalam masa pemerintah SBY, seingat saya, nah nanti bisa dilihat jejak rekam digital kan mudah sekarang. Kami kehilangan kursi di kabinet karena mengkritisi ya kebijakan menaikkan harga BBM pada waktu itu. Jadi Pak Karni, ya, kami berusaha ya sebagai kekuatan politik ya, sebagai salah satu kekuatan politik di parlemen, di DPR RI, ya kami berusaha untuk menjaga 3 bandul besar, kebangsaan, kerakyatan, dan keumatan. Dan ini adalah bahagian dari nasib rakyat. Ya. Karena tadi itu dampaknya, ya, dampak ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat. Jadi sekali lagi bukan hanya kami karena berada di luar, kami menolak itu. Saat di dalam pada waktu pemerintahan SBY kami juga mengkritisi kebijakan pemerintah waktu itu menaikkan bahan bakar minyak tersebut. Jadi alasan pemerintah misalnya bahwa 70% BBM bersubsidi itu dinikmati oleh orang kaya. Nah pertanyaannya, negara ini kan punya aparat, negara ini kan punya instrumen, negara ini punya segalanya untuk bisa melakukan apa-apa. Bahkan negara ini, Pak Karni, kadang-kadang bisa memutihkan yang hitam dan juga menghitamkan yang putih. Nah, oleh karena itu Pak Karni, kalau kemudian ada argumen, ada narasi, ada pernyataan disampaikan oleh seorang menteri bahwa BBM bersubsidi itu kemudian dinikmati oleh 70% orang kaya, kenapa tidak diatur gitu loh? Kenapa nggak diatur? Seolah-olah negara kalah, ya, tidak mampu mengatur ini semuanya. Seharusnya BBM itu yang bersubsidi itu dinikmati oleh orang-orang yang tidak mampu, ya kan? Nah, karena negara tadi punya perangkat, negara punya semuanya, dia punya alat negara, dia punya uang, dia punya aparat, dia punya semuanya, dia punya aturan. Nah, oleh karena itu Pak Karni dalam perspektif ya atau dalam konteks filosofis, ya, kemudian yuridis, ya, kalau kita lihat peraturan presiden ya terkait dengan pengalokasian subsidi dan lain sebagainya. Kemudian kita lihat kondisi masyarakat hari ini. Memang pemerintah seharusnya jangan terburu-buru menaikkan ya BBM bersubsidi ini. Karena apa? Karena kita tahu bahwa BBM ini adalah komoditas primer di tengah-tengah masyarakat. Karena kalau dia naik pasti naik semuanya. Sehingga ketika kemudian komoditas primer ini menjadi naik, akhirnya masyarakat benar-benar BBM, bukan bahan bakar minyak, tapi benar-benar mabuk, kira-kira begitu. Baik, ya. terima kasih. Jadi itu Pak Karni ya, kenapa kemudian kami menolak. Dan sebenarnya teman-teman kami dulu juga pernah melakukan hal yang sama seperti kami lakukan, ya, menolak kenaikan harga bahan bakar minyak. Jadi kami ini juga melakukan seperti yang pernah teman-teman kami lakukan pada waktu itu. Ya. Kapan itu? Hah? Kapan itu? Itu kan sudah gaharu cendana pula, sudah tahu bertanya pula Pak Karni. Jadi Pak Karni, itulah kenapa ada sejumlah alasan ya. Ada sejumlah alasan yang kami sampaikan juga kenapa kami menolak. Ya, jadi bukan karena ingin mencari panggung politik atau menjadi komunitas politik, tidak. Ya, tapi Mencari memang, panggung juga boleh, kenapa? ya kalau kemudian ada orang mengatakan seperti itu ya silahkan saja ya. Ya kita silahkan saja kalau kemudian orang menilai seperti itu. Bahkan ada juga yang mengatakan begini Pak Karni, untuk apa nolak-nolak, tetap naik juga kok katanya gitu. Ya seharusnya tolak dong sebelum naik, masa sudah naik ditolak. Kita katakan bahwa sebelum naik kita sudah sampaikan, sudah warning pemerintah agar jangan menaikkan ini. Karena kita ya masih punya keprihatinan terkait dengan masyarakat kelas bawah. Jadi mari kita kembalikan filosofi kita bernegara. Pak Karni ya melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan ujungnya adalah menghadirkan keadilan sosial ekonomi di negeri ini. Begitu Pak Karni.